Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazia Tuniswa. Dalam keseharian biasa dipanggil JJ. Saya bertugas di SD Negeri 2 Kaliwungu, Kalirejo, Lampung Tengah. Dan saya di sini tinggal di perumahan dinas. Jadi bertugasnya nggak jauh ya Pak, nggak perlu mengendarai motor. Cukup berjalan kaki 5 langkah. Alhamdulillah sudah sampai. Saya honor di SD 2 Kaliwungu ini dari tahun 2013 sebagai GPAI, Guru Pendidikan Agama Islam. Dan Alhamdulillah terangkat menjadi P3K pada tahun 2022. Oke, terima Cukup kasih sekian, Ibu Pak, perkenalan. Mazia Tuniswa. Pertama, dari 2013 mengajar berarti sudah 10 tahun lebih. Bisa di-sharingkan ke kami bagaimana Ibu merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran pada perangkat ajar yang Ibu buat. Merumuskan tujuan pembelajaran ya Pak? Ibu dua ini yang hidup ya, jadi mantul Bu. Baik. Jadi merumuskan tujuan pelajaran itu bisa dari menentukan materi yang akan kita ajar terlebih dahulu, materinya seperti apa. Kemudian ngeblank Pak, maaf sebentar. Bisa kita memilih materi apa yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian bisa kita melakukan asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan awal dari siswa tersebut, sehingga kita bisa merumuskan kekurangan-kekurangan apa yang bisa kita rumuskan untuk tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian yang kami ingin perdalam tadi, bagaimana Ibu merumuskan TP dan ATP, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran pada perangkat ajar yang Ibu buat. Oh iya Pak, mungkin merumuskan TP, ATP bisa dari kita melihat CP-nya terlebih dahulu, capaian pembelajaran. Ya, dari capaian pembelajaran itu bisa kita kembangkan. Nanti bisa kita kembangkan per elemen. Nanti di situ terbagi ada, kalau dari PAI ada elemen akidah akhlak, elemen fikih, elemen Quran hadis, elemen SKI, dan satu lagi apa yang belum disebut ya? Ya, pokoknya ada 5 elemen tersebut. Nah, nanti sesuai kita menentukan tujuan pembelajarannya sesuai dengan elemen-elemen tersebut. Jadi kalau misalnya kita mengambil elemen akidah akhlak, disesuaikan dengan capaian pembelajaran sebelumnya. Pak, mohon maaf, mohon bimbingannya. Ibu kan dari 2013 ya? Ya, 2013 TP, masih ATP kuliah, ini, Pak. TP ATP ini kalau di kurikulum 2013 apa sih istilahnya? Tujuan pembelajaran. Iya, TP dan ATP ini kalau di Silabus. ini Silabus, dalam Pak, ya? kurikulum 13 itu apa sih Silabus. istilahnya? Tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran ini kalau di flashback ke K13 tahu, Bu? Mungkin silabus ya, Pak. Dulu ada istilah
KI, kompetensi Oh, inti, ada Pak, nggih, KD, Pak. Iya, KI, dasar, ada ya betul. indikator, Ya, ya. iya, Kemudian tujuan boleh nggak sampai. pembelajaran. Jadi yang mendekati bukan silabusnya ya. Iya, KI Oke. nggih, Pak, iya, Semangat, Pak. Bu. Iya, Pak. Selanjutnya Ibu, kami ingin Ibu mengeksplor tentang bagaimana Ibu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK seperti Google Classroom atau aplikasi yang lainnya yang bisa mendukung dalam proses pembelajaran atau yang kekinian TikTok, menggunakan TikTok, Instagram gitu loh. Bagaimana Ibu memanfaatkan teknologi tersebut dalam kelas-kelas Ibu? Pernah atau enggak atau apa yang bisa Ibu sharingkan? Iya, baik. Dalam pemanfaatan teknologi di SD 2 Kaliwungu ini, khususnya ketika saya memasuki kelas itu, alhamdulillah SD kami mendapatkan bantuan berupa Chromebook dan tablet sehingga bisa dimanfaatkan oleh siswa. Namun untuk penerapannya itu tidak bisa sekaligus untuk mereka langsung bisa memahami menggunakannya, sehingga saya pernah menggunakan media laptop, LCD, dan proyektor itu untuk sarana pembelajaran untuk menunjukkan video-video pembelajaran yang bisa disaksikan oleh para siswa. Nah, kemudian juga saya menggunakan game LKPD interaktif, yaitu game Word Wall, yang mana mereka nanti bisa mengerjakannya langsung lewat Chromebook tersebut atau lewat tablet tersebut. Sejauh ini semenjak mendapat bantuan itu baru itu yang pernah saya terapkan. Oke. Kalau penggunaan Google Classroom for Belum Teacher belum belum ya. pernah. Nanti kan bisa ada kelas digitalnya itu. Iya, tapi belum Ada pernah. upload materi. Kan sudah ada Chromebook-nya. Iya. Nanti Baik. Selanjutnya Ibu sambil lihat waktu ya. 7 menit, Berapa Pak. menit lagi? Baru Oke. masuk 7 menit. Siap. Satu lagi dari saya, bagaimana Ibu menarik perhatian siswa atau peserta didik Ibu dan memotivasi mereka dalam kegiatan belajar. Contohnya bagaimana sih Anda upaya-upaya Anda atau Ibu Maziatun ini agar anak itu tertarik dan Ibu menjadi guru yang dinantikan kehadirannya gitu di kelas tuh. Gimana sih Ibu, kok Ibu nggak datang-datang gitu. Kayaknya rindu dengan pembelajaran yang Ibu berikan. Bagaimana upaya atau hal yang dilakukan Ibu untuk menarik perhatian siswa? Ya, baik. Mungkin eh, upaya-upaya yang saya lakukan itu pertama saya melakukan pendekatan kepada siswa-siswi SD Negeri 2 Kaliwungu karena yang di Ampu itu adalah kelas 1 sampai kelas 6. 6 rombel. Nah, di situ melakukan pendekatan-pendekatan, berkomunikasi dengan mereka supaya terjalin apa ya, chemistry di awal sebelum pembelajaran. Nah, kemudian ketika dalam proses pembelajaran untuk menarik perhatian mereka, kadang kan mereka suka kalau kita hanya metode ceramah saja gitu kan mereka suka bosan, mengantuk dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin ketika kita melihat mereka sudah mulai bosan, merasakan bosan itu kita harus melakukan inovasi-inovasi dan apa ya pembelajaran dengan kreasi, dengan penuh kreasi gitu. Juga intonasi ketika kita dalam menyampaikan materi, ketika kita menyampaikannya dengan penuh semangat, terus juga kita memberikan motivasi kepada siswa, itu lebih lebih apa ya, di merekanya itu lebih bisa memancing untuk lebih fokus dalam pembelajaran gitu. Karena eh, kalau misalnya kita intonasi suaranya down, itu sangat mempengaruhi juga apa namanya ke fokus belajar mereka gitu. Mungkin untuk metode-metodenya yaitu di setiap pertemuan ketika kita kan bisa melihat mereka
sudah mulai merasa bosan gitu. Nah, berarti besoknya ya harus lebih inovasi lagi, mungkin diselingi dengan game atau dengan membuat karya-karya seperti itu, Pak. Game apa yang sudah pernah Ibu berikan yang ketika Ibu berikan anak-anak tuh senang dan jadi kelasnya hidup lagi gitu Itu tadi, Pak, untuk belajar? game word wall. Jadi dengan memanfaatkan teknologi tadi, kita masukkan dulu, kita buat LKPD dulu di dalam game word wall itu. Nah, nanti di situ kan bisa ada pilihan untuk mencocokkan atau mencocokkan pertanyaan dan jawaban. Nah, nanti itu kan ditampilkan di depan juga, skornya langsung terlihat gitu. Jadi mereka bisa mengerjakannya lewat Chromebook. Oke, oke. Berapa sih bantuan Chromebook-nya, Bu? Dapat berapa, Bu, kemarin? 20, Pak, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ya. Terima kasih Ibu Mazia Tuniswah. Ya, Juga sekaligus sebagai relawan yang merekor ini acara ini. Jangan sampai nggak disimpan nanti, Bu. Nanti mereka iya, Pak, siap. cari-cari. Terakhir kami ingin sama-sama mendengarkan bacaan surat At-Takasur dari Ibu. Silakan disiapkan Al-Qur'annya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baik, terima kasih. Kenapa Anin Naim? Kenapa Ibu baca panjang, Bu? Anin Naim karena itu matahari sukun. Dua Apa matahari sukun itu, Bu? matobi'i yang berada di akhir ayat. Berapa bisa panjangnya, Bu? 2 ketukan. 2 ketukan. 2 harf. Harus 2. Iya. Lebih nggak boleh? Eh, lebih mungkin nggak boleh mungkin sih ilmu tajwid. Ya kayaknya 2 ketukan Boleh. deh, Pak. 2 ketukan. Harus 2. Kalau Boleh lebih. lebih, berapa lebihnya? 4, 5? 4. Ya 3, 4. 4. Jadi boleh 2 harokat, 4 harokat harokat. atau 6 6 harokat. Ya. Tentunya di situ harus konsisten. Iya, boleh, Pak. Tadi di ayat pertama tadi ada hukum bacaan roknya tadi itu rok apa, Bu, yang di situ, Bu? Ayat pertama, Pak. Iya. Alhaqumut takatsur. Iya. Hukum bacaan roknya hukum bacaan apa itu, Bu? Karena guru-guru PAI ini hebat semua ini di SD nih. Iya, Pak, tapi Di- saya lupa, Pak. Oh, Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. ya nggak apa-apa nanti. Kemudian Ibu Ya. ketika nanti ngajar kan biasanya kita memberi contoh dulu ya ke anak-anak bacaannya atau apanya, tajwidnya. Iya. Ini menjadi dulu dosen kami Pak Haji Badrul Kamil ketika ngajar baca tulis Al-Quran, beliau senang. Kenapa senang jadi dosen baca tulis Al-Quran? Karena khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kita yang belajar Al-Quran dan mengajarkan lagi. Jadi ibu ini disebut dalam hadis Nabi itu sebaik-baik orang. Kita semua ketika kita mengajarkan Al-Quran, insya Allah menjadi jariah, anak kita bisa, mereka pun nanti ngajarkan lagi dan seterusnya. Harapannya mengajarkan yang tidak keliru gitu ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Ibu Niswah. Ya, terima kasih, Minta Pak. tolong silakan ditulis surat At-Takasurnya, nanti ditunjukkan. Ya. Baik, orang ketiga selanjutnya yaitu